Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Narswira Happy Nidia, Esket MKM, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yang akan disimulasikan pada video ini adalah mata kuliah promosi kesehatan dengan bobot 2 SKS pada semester 3 yang merupakan mata kuliah inti pada program studi Diploma 3 Keperawatan. Mata kuliah promosi kesehatan membahas peran perawat dalam upaya pendidikan dan promosi kesehatan, konsep, teori, prinsip belajar mengajar dalam pendidikan kesehatan klien. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai model promosi kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan menerapkan program pendidikan serta promosi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah promosi kesehatan ini adalah: yang pertama, lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua, lulusan mampu menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Dan capaian pembelajaran lulusan yang ketiga, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan program pendidikan dan promosi kesehatan bagi klien sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan perkuliahan di dalam satu semester dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 adalah penyampaian materi, sedangkan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15 adalah lanjutan penyampaian materi dan diakhiri dengan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan dilaksanakan secara blended learning, yaitu melalui tatap muka di kelas perkuliahan dan online melalui aplikasi Cevima. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student centered learning, sehingga mahasiswa berperan aktif dalam setiap kegiatan perkuliahan. Pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah interaktif, discovery learning, collaborative learning, small group discussion, case-based learning, dan role play yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran pada setiap pertemuan. Adapun komponen penilaian dalam pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan ini adalah tugas 40%, keaktifan mahasiswa 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yang saya ampu pada semester ini.
Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah promosi kesehatan dengan materi perencanaan promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik ya. Sudah makan siang kan? Sudah. Walaupun sebenarnya jam kita ini jam rawan ya. Sudah jam 1:30, tapi harapan saya kita tetap semangat untuk proses belajar hari ini. Semangat ya? Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan, hari ini kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda semua, siang hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita minggu yang lalu. Baik, sebelum kita mulai, semua tolong disiapkan dulu HP-nya. Udah? Kita absen dulu ya. Siapkan untuk scan barcode. Oke, silakan. Oke, sudah? Oke. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar promosi kesehatan. Jadi, sebagai seorang perawat, salah satu tugas kita adalah melakukan promosi kesehatan atau menjadi pendidik ya, edukator. Nah, salah satu tindakan yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan. Kalau sekarang namanya promosi kesehatan. Kalau dulu istilahnya adalah pendidikan kesehatan. Tapi kalau sekarang dirubah menjadi promosi kesehatan. Karena 4 domain itu yaitu preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif itu semuanya membutuhkan promosi kesehatan. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini tentang perencanaan promosi kesehatan, kita overview dulu, review dulu pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang pengertian promosi kesehatan? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Namanya siapa? Daman Huri. Silakan Daman. Ya. Oke, bagus ya. Berarti Daman masih ingat bahwasannya promosi kesehatan itu adalah proses untuk memampukan ya, enabling ya seseorang ataupun kelompok masyarakat, jadi boleh individu, boleh kelompok masyarakat, boleh keluarga untuk meningkatkan dan memperbaiki derajat kesehatannya. Oke, kita lihat dulu ya. Cocok nggak jawaban Daman dengan konsep kita minggu lalu? Nah, coba dilihat ya. Promosi kesehatan ya adalah suatu proses untuk memampukan seseorang atau masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki derajat kesehatannya. Oke, bagus ya Daman ya. Ada tujuan dilakukannya promosi kesehatan. Nah, siapa yang masih ingat apa tujuan dilakukan promosi kesehatan? Oke, silahkan. Siapa namanya? Silahkan Kela, apa tujuan promosi kesehatan? Sebenarnya tujuan dari promosi kesehatan itu ada banyak. Ya. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, Ya. serta membantunya untuk meningkatkan menyelesaikan masalah kesehatannya secara mandiri. Oke, meningkatkan derajat kesehatan, membantu menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada, ya silakan. Siapa namanya? Nadira. Nadira, silakan Nadira. Selain itu, tujuan promosi kesehatan yaitu membantu kita mendorong perubahan perilaku Ya. untuk hidup lebih sehat. Oke. Terus menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan kebijakan yang mendukung untuk berperilaku sehat. Oke, bagus ya. Mantap semua nih kelas 2B. Yuk, kasih aplaus dulu. Ya. Ya, kasih aplaus untuk kelas 2B masih pada ingat. Jadi ada berapa? Ada 5 tujuan dilakukannya promosi kesehatan. Nah, yang pertama jadi poin 1, 2, 3 itu terkait dengan taksonomi Bloom ya. Jadi diharapkan dengan sudah dilakukannya promosi kesehatan, yang pertama kita bisa meningkatkan pengetahuan ya.
selalu kan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama itu adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, karena topiknya adalah promosi kesehatan, jadi khusus bidang kesehatan. Yang kedua adalah membentuk sikap positif terhadap perilaku hidup sehat. Jadi setelah pengetahuan, setelah kognitifnya berubah, baru sikapnya yang kita rubah. Dan yang ketiga baru mendorong perubahan perilaku. Kalau untuk poin pertama dengan poin kedua itu prosesnya mungkin lebih cepat. Tapi kalau untuk perilaku tentu harus dilakukan berulang-ulang. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatannya secara mandiri. Jadi memang tadi kan dari awal pengertiannya adalah memampukan, ya, memberdayakan. Jadi diusahakan masyarakat itu setelah diberikan promosi kesehatan, dia bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, gitu. Jadi tidak tergantung kepada tenaga kesehatan. Terakhir adalah menciptakan lingkungan fisik, sosial, dan kebijakan yang mendukung perilaku sehat. Jadi terkait juga dengan strategi promosi kesehatan. Salah satunya adalah pemberdayaan, bina suasana, dan yang ketiga adalah advokasi. Nah, setelah tujuan, yang paling penting yang ketiga adalah sasaran promosi kesehatan. Apa sasaran promosi kesehatan? Silakan Saskia. Ada 3 dalam promosi kesehatan. Ya. Pertama ada sasaran primer, yang Ya. kedua sekunder, yang ketiga tersier. Oke, bagus diborong oleh Saskia ya. Jadi ada 3 sasaran promosi kesehatan. Coba kita lihat. Sasaran yang pertama, nah sasaran primer. Kalau primer berarti sasaran yang utama. Yang kita harapkan terjadi perubahan mulai dari pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sasaran primer itu berarti sasaran utama orang yang kita harapkan perubahan kognitifnya, afektifnya, dan perilakunya. Yang kedua adalah sasaran sekunder. Sasaran sekunder berarti orang yang mempengaruhi sasaran primer. Contohnya siapa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Keluarga pasien, oke? Kan Gina? Oke. Oke, bagus ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah sasaran tersier. Tersier itu lebih kepada orang-orang yang membuat kebijakan kesehatan atau policy maker. Kalau di kita namanya pemerintah ataupun anggota legislatif ya, yang akan membuat undang-undang yang terkait dengan kebijakan kesehatan. Apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita memberikan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat ataupun individu? Apa yang perlu kita persiapkan? Buat apa? Buat SAP. Bagus ya. Sudah pernah membuat SAP? Belum. Baru ini yang pertama ya. Oke, kita belajar pelan-pelan ya. Nah, itu namanya SAP. Satuan Acara Penyuluhan. Atau ada yang menyebutnya Satuan Acara Pembelajaran. Boleh juga. Tapi karena kita promosi kesehatan lebih sering menggunakan untuk penyuluhan, maka disebut dengan SAP-nya adalah Satuan Acara Penyuluhan. Jadi sebelum kita memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan kepada masyarakat, kita harus buat rencana dulu ya. Kenapa? Supaya nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Jadi harus ada perencanaan yang matang dan sistematis mulai dari awal sampai nanti selesai penyuluhan ya. Oke. Jadi SAP itu adalah rencana yang tertulis ya dalam satu kegiatan penyuluhan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman pelaksanaan promosi kesehatan. Jadi kalau kita punya SAP, kita punya pedoman, jadi kita bisa jalan on the right track gitu. Enggak ya, jadi step-stepnya jelas. Makanya kita harus membuat SAP ya. Oke. Kita lanjut. Nah, langkah penyusunan SAP yang pertama kita harus menganalisis kebutuhan atau mengidentifikasi masalah. Nah, dari mana kita analisis kebutuhan identifikasi masalah? Dari data, ya, dari hasil survei, gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi dasar, menjadi acuan kita untuk bisa membuat SAP. Mau bikin penyuluhan apa nih, gitu ya?
Kalau mau bikin penyuluhan, tentu harus tahu dulu masalah apa yang sebenarnya sekarang banyak terjadi di masyarakat. Yang kedua, kita harus menentukan tujuan. Nah, tujuan itu harus apa? Smart. Udah pernah belajar SMART sebelumnya? Ya, jadi tujuan itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Ya, SMART itu apa? S-nya apa? Spesifik. M-nya apa? Measurable, ya. Terus yang A-nya? Achievable. Terus R? Reliable atau relevan. Oke, T-nya? Iya, time bound, ya. Jadi tujuan umum dan tujuan khusus itu harus spesifik, jelas, harus measurable, harus bisa diukur, ya. Jadi nggak ngambang, ya. Harus achievable, bisa tercapai itu rasional gitu. Misalnya kita mau beri penyuluhan setengah jam, terus harapannya dia berhenti merokok, ya nggak bisa gitu, ya. Mungkin dalam waktu setengah jam ini dia bisa mengetahui bahaya merokok, ya. Dia bisa mengetahui cara untuk menghentikan merokok. Nah, kalau itu yang dicapai untuk setengah jam, itu berarti achievable, bisa dicapai, ya. Tapi kalau perilaku belum. Nah, makanya membuat tujuan itu harus smart, ya. R-nya adalah relevan. Jadi relevan tujuan yang kita buat, ya, sesuai dengan kebutuhan dari sasaran. Dan yang terakhir time. Jadi jelas kapan waktu pencapaian tujuan dari promosi kesehatan. Lanjut, yang ketiga adalah memilih materi. Yang keempat, memilih metode. Metode ini berarti bagaimana cara kita memberikan penyuluhan, menggunakan apa? Apakah ceramah interaktif seperti sekarang ini, ataupun demonstrasi, ya, tekan mendemonstrasikan cara mencuci tangan 6 langkah. Yang kelima adalah memilih media. Apakah media itu berupa leaflet, poster, ya, video pembelajaran, apalagi banner, apa gantungan kunci. Ganci kapan bisa dipakai? Tentu harus dicocokkan juga dengan sasaran kita. Kalau misalnya anak SD diberikan penyuluhan dikasih ganci, mereka senang. Mereka senang. Yang keenam adalah merancang instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ini maksudnya kalau kita membuat SAP, otomatis dari awal kita tahu tujuan kita ngapain. Evaluasi ini adalah untuk melihat ketercapaian tujuan. Nah, komponen SAP itu ada 8. Komponen yang pertama adalah identitas atau pendahuluan. Identitas ini maksudnya identitas penyuluhan. Nah, apa komponen yang harus tercakup di identitas? Yang pertama adalah topik atau pokok bahasan. Topik apa yang kita pilih? Nah, kita pilih dulu topiknya misalnya tentang DM, ya. Tentang DM. Nah, jadi pokok bahasan kita adalah penyuluhan tentang pola makan pada DM, gitu ya. Nah, sasarannya siapa? Nah, siapa sasarannya? Kalau kita bikin topik penyuluhan tentang DM, sasarannya siapa? Iya, pasien atau penderita DM. Oke. Yang ketiga itu adalah menentukan hari atau tanggal penyuluhan. Ya, kapan hari tanggal penyuluhan harus ditentukan. Misalnya penyuluhan dilakukan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2026 misalnya. Ya, itu harus jelas, ya. Dan yang selanjutnya adalah waktu. Waktunya jam berapa? Ditentukan apakah jam 8 pagi atau siang atau sore, waktunya harus jelas. Biasanya untuk sebuah penyuluhan itu memerlukan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Idealnya ya, 30 sampai 45 menit itu biasanya 5 menit itu pembukaan ya. Terus 30 menitnya adalah pelaksanaan ya, inti dari kegiatan, dan 10 menitnya adalah untuk evaluasi atau penutup ya. Terus kita harus menentukan juga tempat. Nah, di mana mau dilaksanakan penyuluhannya? Promosi kesehatannya di mana mau dilakukan? Apakah di puskesmas? Apakah di sekolah? Apakah di aula balai desa atau di rumah kader gitu ya? Selanjutnya adalah penyuluh. Penyuluh ini maksudnya pemateri. Siapa? Misalnya kalau kita pematerinya adalah mahasiswa program studi D3 Keperawatan Padang gitu ya. Nah, jelas penyuluhnya. Dan yang terakhir adalah latar belakang. Jadi,
ada urgensi ya, ada latar belakang apa alasan kita memberikan penyuluhan tentang pola makan pada DS. Yang kedua, komponen SAP itu adalah ada tujuan. Tadi udah kita bahas juga ya. Tujuannya ada tujuan umum, ada tujuan khusus, dan harus SMART. SMART-nya tujuan umum itu berarti tujuan keseluruhan penyuluhannya ya. Sedangkan tujuan khusus adalah tujuan yang terukur yang bisa dicapai langsung oleh sasaran. Yang ketiga adalah materi. Materi ini adalah pokok isi dari penyuluhan. Kalau kita memberikan penyuluhan, memberikan promosi kesehatan tentang pola makan pada DM, nah otomatis isinya tentu semua adalah konsep teori tentang DM ya, sesuai dengan topik yang sudah kita bahas. Yang keempat, metode. Metode tadi sudah kita jelaskan juga, menggunakan ceramah kah, ya, ceramah interaktif, demonstrasi, dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Yalah. Kan ada penyuluh, Bu. Ya. Apakah boleh seorang perawat menjadi penyuluh, Bu, atau hanya orang yang lulusan dari profesi? Oke. Nah, bagus pertanyaan Kela ya. Apakah boleh seorang perawat menjadi penyuluh? Kembali lagi ke fungsi peran seorang perawat. Ya, salah satu peran perawat adalah edukator. Ya, edukator, pendidik. Ada ya kita belajar ya. Pendidik itu boleh memberikan penyuluhan kesehatan. Ya, memang itu salah satunya. Nah, makanya kita boleh dimasukkan ke dalam komponen di identitas atau pendahuluan. Ya, jadi boleh ya kita sebagai seorang perawat boleh melakukan promosi kesehatan karena memang kita salah satu perannya adalah peran perawat adalah sebagai pendidik atau edukator. Bisa dipahami Kela? Oke. Yang kelima adalah media dan alat. Nah, media dan alat juga tadi udah kita singgung sebelumnya ya. Ada jenis dan media alat yang digunakan. Apakah menggunakan leaflet, infocus, video, poster, speaker, dan lain-lain. Yang keenam adalah setting dan pengorganisasian. Jadi di buku ajar boleh dilihat, di situ ada gambarnya, ada contohnya ya. Setting dan pengorganisasian, di situ kita membuat setting tempat penyuluhan. Jadi diatur dulu di mana kursi untuk sasaran, di mana nanti pemateri memberikan materi, ya, di mana nanti moderator berdiri, di mana observer berdiri, di mana fasilitator berdiri. Jadi kalau untuk penyuluhan pengorganisasiannya ada yang pertama pemateri ya yang akan memberikan penyuluhan. Yang kedua ada moderator ya yang akan membantu memoderatori kegiatan dari awal sampai selesai. Yang ketiga ada observer. Observer gunanya adalah untuk mengobservasi ya seluruh kegiatan penyuluhan mulai dari awal sampai akhir. Karena nanti kita dievaluasi ada evaluasi struktur, proses dan hasil. Nah, itu hasil dari observer. Observer yang akan mengamati. Ini penyuluhannya berjalan tidak sesuai dengan rencana gitu ya. Yang keempat ada namanya fasilitator. Fasilitator apa tugasnya? Fasilitator adalah membantu kelancaran pelaksanaan penyuluhan. Tugas fasilitator, memastikan PPT-nya kelihatan dari jauh, memastikan bahwa mikrofonnya sesuai, suaranya terdengar, itu adalah tugas fasilitator. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Kegiatan penyuluhan. Nah, kegiatan penyuluhan ini nanti Anda buatnya dalam bentuk tabel. Di buku ada contohnya, ya nanti bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti di dalam tabel itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama pembukaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah penutup. Di pembukaan nanti apa saja kegiatannya. Pertama mengucapkan salam. Terus apa lagi? Memperkenalkan diri, apa lagi? Menjelaskan tujuan, terus menyampaikan kontrak waktu, bagus. Lagi? Berarti udah baca bukunya ya? Nah, menyampaikan kontrak waktu, lagi? Melakukan apersepsi, ya. Selanjutnya setelah pembukaan apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan ngapain? Iya, menyampaikan materi. Setelah itu apa lagi? Ya, menjelaskan seluruh materi yang sudah kita rancang dari awal. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup apa kegiatan kita?
Ya, mengevaluasi ya, mengevaluasi yang pertama adalah evaluasi struktur. Yang kedua adalah evaluasi proses. Yang ketiga adalah evaluasi hasil. Struktur apa yang kita evaluasi? Kesiapan tempat. Apakah kegiatan kita ini berjalan sesuai rencana? Oh, kalau rencananya dimulai jam 8, apakah betul jam 8? Ya kan? Atau mungkin ngaret jadi jam 9 gitu. Karena penyuluhnya telah datang gitu ya, bukan respondennya atau audiensnya yang terlambat, tapi penyuluhnya. Nah, seperti itu adalah dievaluasi struktur. Dievaluasi proses, apa yang kita evaluasi? Yang dievaluasi adalah keaktifan peserta pada saat diberikan penyuluhan. Nah, ini contoh nih, kita nih, anggap aja nih penyuluhan. Nah, saya nih pematerinya. Ketika ditanya, terus ada respon balik, ada feedback. Ada ketika diajukan pertanyaan kepada sasaran, sasaran bisa menjawab. Atau mungkin ketika pemateri bertanya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ternyata sasaran juga mau bertanya gitu. Nah, itu ada feedback antara pemateri dengan sasaran. Nah, itu yang kita evaluasi di evaluasi proses gitu. Yang ketiga adalah evaluasi hasil. Nah, hasil ini yang kita evaluasi harus terukur sesuai dengan tujuan khusus. Jadi, evaluasi itu harus jelas. Misalnya di hasil itu 80% sasaran bisa menyebutkan 4 dari 5 pola makan DM gitu ya. Misalnya kita jelasin 5 nih. Kalau dievaluasi 4 dari 5 saja sudah bisa dijawab oleh sasaran ya, maka dianggap penyuluhannya sudah berhasil. Jadi jelas diukur ya. Yang terakhir adalah evaluasi dan referensi. Referensi dari semua bahan topik yang kita jelaskan kepada sasaran itu harus jelas. Dilihat dulu kasusnya. Nah, yang harus kita diskusikan terkait dengan perencanaan SAP tadi, coba yang pertama, apa masalah kesehatan utama yang dapat dijadikan topik SAP pada kasus tadi? Siapa yang bisa? Oke, bagus, hipertensi. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan lansia tidak patuh dalam mengontrol tekanan darahnya? Coba lihat soalnya. Apa faktornya? Kurang pengetahuan. Satu-satu, siapa dulu? Kurang pengetahuan, siapa yang nunjuk tangan tadi? Kurang pengetahuan. Terus lagi, silakan tunjuk tangan. Kurang pengetahuan tentang hipertensi. Oke, silakan siapa namanya? Puan. Ya, silakan Puan. Pola makan tinggi garam. Lagi? Ya, silakan siapa namanya, San? Angela. Ya, silakan. Jarang berolahraga, beraktivitas fisik. Ya, lagi? Tidak rutin minum obat. Oke, lagi? Kurangnya dukungan keluarga. Bagus ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan lansia tidak patuh dalam mengontrol tekanan darahnya. Banyak masalahnya ya. Oke. Yang ketiga, siapa yang menjadi sasaran utama promosi kesehatan? Siapa? Lansia. Lansia apa? Lansia penderita hipertensi. Jadi yang keempat, topik promosi kesehatan apa yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan di atas? Kita review dari awal ya. Kita ulang lagi. Tadi kita perencanaan SAP. Apa-apa saja komponennya? Siapa yang bisa jawab komponen perencanaan SAP? Identitas atau pendahuluan. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, materi. Yang keempat, metode. Yang kelima, media dan alat. Yang keenam, setting ya dan pengorganisasian. Yang ketujuh, kegiatan penyuluhan. Dan terakhir, oke, evaluasi dan referensi. Setelah ini silahkan lakukan kegiatan penugasan mandiri ya bersama kelompok untuk menyelesaikan draft SAP-nya sehingga minggu depan kita bisa cek apakah SAP-nya sudah sesuai dengan komponen dan langkah-langkah penyusunan SAP ya. Dan baru setelah itu kita akan merancang media apa yang akan kita gunakan untuk memberikan penyuluhan ataupun promosi kesehatan. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Jadi demikian saja, terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam